Saya Heri pertama. Saya Dewi Samira. Dan saya Toiba Ulia. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita melihat presentasinya. Pembangunan Masjid Al-Ikhlas merupakan perencanaan yang dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pada masjid dan membantu masyarakat di lingkungan Dusun 4, Air Joman Baru dalam melaksanakan ibadah sholat. Adapun dana yang didapatkan dari berbagai sumber diharapkan dapat tersalurkan dengan baik serta segala bantuan bahan yang mendukung peningkatan sarana dan prasarana dapat lebih jelas. Teknologi informasi merupakan ilmu pengetahuan yang berkembang begitu pesatnya, sehingga dukungan perangkat keras yang canggih mampu membentuk tatanan kehidupan baru di masyarakat dengan dorongan-dorongan sistem informasi di era baru ini, membuat cara hidup dan gaya masyarakat mulai berubah. Kini hampir semua data yang dikelola secara manual dapat terkomputerisasi dengan baik. Sistem informasi adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Perkembangan masjid di era teknologi modern seperti saat ini masih belum maksimal. Perlunya inovasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada untuk memajukan masjid dengan memberikan pembaharuan dalam manajemen sistem masjid secara internal akan membuat masjid menjadi lebih baik. Berdasarkan pernyataan di atas, untuk mempermudah dalam memanajemen informasi, kegiatan, maupun keuangan di Masjid Al-Ikhlas secara efektif dan efisien serta dapat diakses dengan mudah di mana saja, maka diperlukan sistem informasi manajemen masjid berbasis web. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada yang pertama, bagaimana merancang aplikasi sistem informasi pada pengelolaan Masjid Al-Ikhlas berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database. Yang kedua, bagaimana merancang use case diagram, activity diagram, case diagram pada sistem tersebut. Yang ketiga, bagaimana melakukan implementasi aplikasi sistem informasi pengelolaan Masjid Al-Ikhlas berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Java dan MySQL. Batasan masalah di sini yaitu yang pertama, data yang diolah dalam sistem manajemen pengelolaan pada aplikasi berbasis web meliputi alur pengelolaan infak harian, pembelian peralatan, dan perlengkapan sholat, informasi persediaan sarana dan prasarana, serta informasi kegiatan yang diselenggarakan di masjid tersebut. Kemudian yang kedua, sistem ini dirancang menggunakan Unified Modeling Language atau UML yang mencakup use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan di Masjid Al-Ikhlas, lalu mengevaluasi serta menemukan permasalahan yang menghambat pekerjaan pengurus harian Masjid Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua, mampu merancang sebuah aplikasi sistem informasi pada Masjid Al-Ikhlas berbasis web yang dapat mengelola Masjid Al-Ikhlas secara akurat dan efisien. Kemudian manfaat yang diperoleh yaitu dalam pembuatan aplikasi sistem informasi pada Masjid Al-Ikhlas yang berbasis web ini adalah yang pertama, memudahkan pengurus untuk mengelola masjid dengan baik tanpa harus mengecek secara berulang-ulang dengan datang ke masjid. Yang kedua, membantu pengurus dalam pemesanan dan penyediaan peralatan sholat. Kemudian yang ketiga, membantu pengurus mengetahui data transaksi yang lebih akurat. Dan yang keempat, membantu pekerjaan pengurus dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Tinjauan pustaka dan landasan teori. Pada bab ini, berisi tinjauan pustaka dan landasan teori mengenai pembangunan Masjid Al-Ikhlas Desa Air Joman Baru. Beberapa konsep yang dibahas yaitu seputar kegiatan yang dilaksanakan di masjid tersebut. Konsep-konsep tersebut telah dipaparkan sebagai batasan yang diterapkan agar tidak adanya perbedaan pendapat dan pemahaman. Dari penelusuran pustaka, terdapat banyak data kegiatan yang aktif dilakukan di Masjid Al-Ikhlas dan banyaknya data sumber pemasukan dana masuk dan keluar serta anggaran yang ditargetkan untuk penyelesaian pembangunan masjid. Sejarah dan pengertian masjid. Masjid berarti tempat beribadah. Akar kata dari masjid adalah sajadah, di mana sajadah berarti sujud atau tunduk. Kata masjid sendiri berakar dari bahasa Arab. Kata masjid ditemukan dalam sebuah inskripsi dari abad ke-5 sebelum Masehi.
Kata masjid dan masjid adalah bentuk tunggal dari kata masajid. Masjid umumnya berfungsi sebagai lokasi untuk sholat, buka puasa, Ramadan, sholat, pelaksanaan pernikahan dan bisnis, pengumpulan dan distribusi sedekah, serta tempat penampungan tunawisma secara historis. Masjid telah berfungsi sebagai pusat komunitas, pengadilan, dan sekolah agama. Dengan penyebaran Islam, masjid berlipat ganda di seluruh dunia Islam. Terkadang gereja dan kuil diubah menjadi masjid yang memengaruhi gaya arsitektur Islam. Masjid Al-Ikhlas merupakan masjid satu-satunya yang ada di Dusun 5, Desa Erjoman Baru. Oleh karena itu, pembangunan Masjid Al-Ikhlas terus ditingkatkan guna untuk membantu aktivitas masyarakat sekitar untuk beribadah. Jenis kegiatan. Adapun jenis kegiatannya antara lain 1. Pembangunan masjid, 2. Remaja masjid, 3. Santunan anak yatim. Pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Al-Ikhlas tengah dilaksanakan dari bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang. Sumber dana. Adapun sumber dana yang diharapkan didapat dari 1. Pemerintah Desa Erjoman Baru, 2. Sumbangan swadaya masyarakat, 3. Para donatur, 4. Sumber dana lain yang halal dan tidak mengikat. Anggaran biaya. Adapun rencana anggaran biaya sebesar 454.550 dengan rincian rencana anggaran biaya sebagaimana terlampir. Kepengurusan, susunan kepengurusan terlampir. Metode penelitian. Adapun jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu memperoleh data dari penelitian lapangan langsung situasi pembangunan Masjid Al-Ikhlas, Desa Erjoman Baru. Pendekatan penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan apa yang bertuang dalam rumusan masalah dalam bab 1 untuk nantinya disajikan dan dianalisis secara mendalam. Perancangan manajemen sistem informasi apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Objek dan subjek penelitian. Objek penelitian ini adalah Masjid Al-Ikhlas, Dusun 5, Desa Erjoman Baru, dan subjeknya adalah pengurus dan masyarakat dari dalam maupun luar desa. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian berada di Dusun 5, Desa Erjoman Baru. Adapun waktu penelitian ini dilakukan sejak tanggal 1 Juni sampai 1 Juli 2023. Hitung 1 bulan waktu penelitian di lokasi tempat pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi subjek agar data yang diperoleh menjadi valid dan lengkap. Maka penelitian menggunakan informasi yang sekaligus sebagai responden. Yang kedua ada dokumen, yaitu setiap bahan tertulis berupa data yang ada, seperti kwitansi, pembelian alat dan bahan material untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas, atau dapat diperoleh dari bon, faktur, pembelian dan kas masjid yang masuk dan keluar. Data sekunder, yaitu data terdiri dari buku-buku yang terkait dengan penulisan penelitian, artikel ilmiah, kamus, jurnal, surat kabar lokal, dan arsip-arsip pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik sebagai berikut. 1. Wawancara atau interview. Dalam teknik ini, penelitian wawancara langsung terhadap para pengurus Masjid Al-Ikhlas guna mendapatkan informasi yang tepat dan kebutuhan apa yang diperlukan dalam membuat sistem informasi manajemen Masjid Al-Ikhlas yang berbasis web. Yang kedua, dokumentasi, yaitu mendokumentasikan baik pada saat wawancara berlangsung berupa foto-foto kondisi masjid dan perkembangan pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan berpedoman kepada pendapat Niles dan Huberman sebagai berikut. 1. Data collection atau pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, misalnya hasil dari wawancara, dokumen terkait foto-foto, dan sebagainya. Yang kedua ada data reduction atau pengurangan data, yaitu semua data yang terkumpul dipilih-pilih antara yang benar, relevan dengan penelitian. Yang ketiga ada
data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupin kekurangan yang ada. 4. Conclusion drawing atau penarikan kesimpulan, yaitu setelah menjadi karya ilmiah lalu mencari kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah. Sistematika penulisan. Bab 1 berisi pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab 2 berisi tinjauan pustaka, landasan teori dan konsep jenis kegiatan, sumber dana, anggaran, dan kepengurusan. Bab 3 berisi metode penelitian seperti jenis dan teknik penelitian, serta sistematika penulisan. Bab 4 berisi perancangan sistem use case diagram dan model UML. Yang kelima berisi penutup yang terdiri dari saran dan kesimpulan. Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa pemodelan. Bahasa pemodelan yang standar yang terdiri dari serangkaian diagram yang terintegrasi, dikembangkan untuk membantu pengembangan sistem dan perangkat lunak untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun dan mendokumentasikan artefak atau dokumen. Sistem perangkat lunak untuk memudahkan membangun suatu sistem dibutuhkan beberapa rancangan meliputi pembuatan desain dan rancangan sistem menggunakan diagram Unified Modeling Language. Yang kedua yaitu use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang dapat menunjukkan alur sebuah sistem atau aplikasi yang menunjukkan kepada objeknya, yaitu orang, organisasi, atau sistem lain yang berinteraksi. Pada use case diagram biasanya tidak akan menampilkan banyak detail, tetapi penggunaan diagram ini merupakan cara yang efektif atau cara yang baik untuk mengkomunikasikan ide-ide kompleks dengan cara yang cukup mendasar. Berikut gambaran use case diagram pada sistem yang kami buat ini. Baik, untuk use case ada 3 aktor, yaitu super admin, pengawas harian, dan masyarakat. Kalau super admin ini dia bisa mengakses seluruh yang ada di dalam website ini. Kalau pengawas harian dia hanya sebagian saja, dan kalau untuk masyarakat dia hanya bisa mengakses satu halaman saja, yaitu halaman utama. Yang ketiga ada activity diagram. Activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan langkah-langkah aktivitas pada sebuah use case dalam use case diagram. Nah, dalam activity diagram ini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama diagram registrasi, diagram login, activity diagram berita, activity diagram manajemen keuangan, activity diagram logout. Nah, ada yang ketiga sequence diagram. Diagram yang menggambarkan interaksi antar objek atau pengguna display dan sebagainya dalam sebuah sistem untuk setiap kegiatan atau case yang dilakukan oleh seorang aktor berdasarkan urutan kejadian. Nah, yang selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram itu ada banyak juga yang kami buat di sini. Yang pertama itu sequence diagram registrasi, sequence diagram login, sequence diagram super admin menambahkan data kegiatan, sequence diagram super admin menghitung data keuangan. Yang selanjutnya sequence diagram menambahkan artikel, sequence diagram melihat halaman utama, sequence diagram logout, sequence diagram kembali melihat halaman utama. Demikianlah pemaparan presentasi proposal yang telah kami buat. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk teman kami yang ingin memberikan saran atau pertanyaan, kami persilakan. Baiklah, di sini nama saya Fitri Hadayani. Saya melihat dari proposal kalian. Di sini pertanyaan saya, mengapa pembangunan Masjid Al-Ikhlas harus menggunakan sistem informasi berbasis web? Tolong dijelaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri Handayani. Mengapa pembangunan Masjid Al-Ikhlas harus menggunakan sistem informasi berbasis web? Adapun jawabannya adalah dalam pembangunan ini terdapat banyak alat-alat dan juga fasilitas yang harus ingin dipersiapkan. Untuk menghilangi kehilangan data atau berseraknya alat-alat tersebut, maka dilakukanlah pengupgradean
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Yohana. Pertanyaannya adalah tentang manfaat dari pembuatan website untuk masjid ini. Jadi berbicara tentang manfaat, tentunya banyak manfaat yang akan kami buat untuk website ini. Salah satunya adalah masyarakat bisa melihat secara gamblang atau secara bagus untuk data-data yang ada di dalam website tersebut. Contohnya saja uang masuk atau uang keluar dari aset infak, mungkin kan uang kas masjid. Itu bisa dilihat masyarakat berapa totalnya. Nah, itu salah satu contoh dari manfaat website yang akan kami buat ini. Mungkinlah jawaban dari saya. Semoga jawaban saya dapat diterima oleh teman